Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judulnya memang membawa persepsi yang bisa dua hal ya. Mati sebelum mati yang fisik tidak mungkin, karena kalau sudah mati ya sudah mati. Tapi kalau non fisik ya itu bisa diterima. Jadi mati sebelum mati itu pertama mati non fisik ya atau psikis ya, baru mati secara fisik itu. Jadi konteks pertama mati, kata mati yang pertama ini adalah mati dalam kondisi yang fisik dan fisik gitu ya. Ini satu peringatan ya, satu nasihat juga. Artinya peringatan, janganlah kamu mati sebelum mati. Janganlah kamu mati fisikmu ya, non fisikmu, psikologismu. Kalau dikatakan dihubungkan dengan keimanan, janganlah kamu mati ya imanmu sebelum kamu mati fisikmu. Gitu. Jadi harus beriman dulu, kuatkan imanmu, jangan sampai mati sebelum kamu mati. Gitu. Atau kalau secara umum, janganlah kamu itu hilang kesadaranmu sebelum kamu mati. Jadi mati dipersiapkan supaya kita tidak hilang kesadaran. Itu. Ada yang hilang kesadaran kemudian mati, nah itu matinya tidak dipersiapkan. Itu. Jadi saya fokus kepada mati ini yang sebelum mati. Ya. Kesadaran kita yang saat ini ya tentunya bisa hidup bisa mati. Kalau ditinjau dari sudut keimanan ya, kesadaran akan nilai-nilai ilmu ya dari Sang Pencipta, kalau sudah tidak ada lagi dalam dirinya, berarti dia dianggap orang mati. Kesadarannya mati terhadap ilmu. Itu. Contoh orang yang mati kesadarannya itu kalau dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak bergetar hatinya. Itu. Nah, ini yang banyak yang terjadi. Jadi kemati kesadaran ini yang sangat berbahaya. Itu. Ya, ibaratnya orang yang hidup tapi sebenarnya tidak mati. Gitu. Nah, ini bisa merusak. Apalagi ini pernah diperingatkan oleh Rasulullah bahwa sebenarnya kita ini takut menghadapi kematian, itu adalah kesadaran yang mati. Terlalu cinta dunia dan takut mati, ya itulah sebenarnya mati sebelum mati. Ini sangat berbahaya karena jumlahnya sangat banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, an Taubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Tauban berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku umamu antada'a alaikum kama tada'al akalu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Ya. Faqala qailu wa min qillatin nahnu yauma idzin. Kemudian seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu mati? Qala bal antum yauma idzin katsiru walakinnakum ghusaun ka ghusa isyail. Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu sangat banyak, tapi kalian bagaikan sampah buih yang dibawa oleh air hujan.
Kita bayangkan seorang yang jadi sampah ya. Wala yanzi'annallaha min suduri aduwikum mahabata minkum wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Faqala qailun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mal wahan. Kemudian seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Ya. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, cinta dunia dan takut mati. Nah, ini yang sebenarnya yang mematikan kita sebelum mati adalah kesadaran kita terlalu mencintai kehidupan dunia. Nah, tentunya kenapa kok sampai bisa cinta dunia kemudian takut mati? Ini sebenarnya satu pasang ya yang saling berhubungan, saling berkaitan. Artinya orang yang mencintai dunia dia akan takut mati. Contoh orang yang sangat mencintai hartanya, dia takut akan kehilangan harta. Ya, dia yang sudah jabatannya tinggi, dia akan takut kalau dia kehilangan jabatannya. Itu. Sama juga anak, istri semua, kalau kita terlalu mencintai mereka, kita juga akan takut kehilangan mereka. Nah, inilah yang dikatakan kalau kita mencintai dunia itu otomatis kita akan ada ketakutan untuk kehilangan itu. Artinya kita takut mati karena terlalu cinta tadi. Kita akan tinggalkan semakin takut itu otomatis. Nah, ini tentunya membawa kesadaran kita tidak mempersiapkan diri untuk mati. Justru itulah yang menjadi beban kematian nanti. Itu. Lantas ada solusi-solusi apa yang harus kita persiapkan ya. Itu gambaran umum ya umat Islam sekarang. Rasulullah sudah mensabdakan itu. Nah, makanya itu umat Islam sekarang ini sebenarnya kalau dilihat dari ini ayat ini hadis ini ya kesadarannya banyak yang mati ya. Tuh. Tentunya ada solusi yang diberikan oleh Al-Quran itu. Ya. Yang pertama berhijrah ya. Intinya kita harus merekonstruksi lagi pemikiran kita bahwa semua yang ada ini adalah titipan. Kalau mungkin yang maksiat atau yang berbuat dosa ya kita tinggalkan ya. Kita perbaiki yang kesalahan dosa-dosa kita dengan banyak melakukan kebaikan. Ya, kemudian belajar menambah ilmu, memberikan porsi yang besar dalam mempelajari Islam. Kita tingkatkan pembelajaran kita terhadap Al-Quran khususnya. Ya. Karena itulah yang akan membekali kita. Ya, ilmu itulah yang akan membimbing, mengarahkan kita. Gitu. Jadi Allah melalui wahyunya yang membimbing kita. Ya. Hingga dalam Al-Quran surat Thaha itu dikatakan wa qul rabbi zidni ilman. Ya, kita selalu berdoa ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, supaya kita terang ya, itu. Ujungnya nanti kita menghidupkan kesadaran kita yang mati itu. Ya, dari situ muncullah ketakwaan. Ketakwaan inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadapi kematian. Jadi hiduplah kamu sebelum mati. Jadi, hidupkan kesadaranmu sebelum kamu ajal menjemputmu. Itu. Karena sebaik-baik bekal nanti ya itulah takwa. Ya. Ketakwaan ini ya ukurannya adalah dari ilmunya Allah, dari Al-Quran. Ya. Tidak bisa kita ukur sendiri atau dari orang lain. Gitu. Kita yang bisa merasakan ketakwaan kita bagaimana kepada Allah itu. Ya. Jadi yang
perlu kita persiapkan adalah bekal, ya. Jika belum, maka segeralah kita mencari bekal itu, ya, dengan memperbanyak ilmu, ya, mempelajari Al-Quran, terutama ini wajib hukumnya. Siapa yang belajar Al-Quran, dia akan hidup. Rukun min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Maka siapa yang mau dengan Al-Quran, maka dia akan paham itu ilmu iman. Dia akan memberikan roh, semangat, bangkit, kesadaran. Jadi itulah yang bisa saya tanggapi, ya, sebagai satu peringatan. Jadikanlah hidup ini untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, ya. Itu. Jadi jangan matikan hidup kita sebelum kita mati. Demikian, ya, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini.